Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Sidang Jumat yang berbahagia, telah kita ketahui secara umum bahwa Allah menciptakan kita di dunia hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Allah berfirman, tidaklah aku jadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Lalu apa itu makna dari ibadah? Disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim bahwa ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Dia adalah suatu kumpulan dari segala perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoi dan Rasulnya cintai dan ridhoi, maka itulah dari ibadah. Maka ibadah bersifat umum. Semua yang Allah perintahkan di Al-Quran, baik yang wajib ataupun sunnah, semua yang dilarang oleh Allah untuk dijauhi, baik di dalam Al-Quran ataupun sunnah, maka itu semuanya ibadah. Lalu setelah Allah menjadikan seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini untuk beribadah, maka beribadah untuk siapa? Apakah kita beribadah untuk dewa-dewa khayalan seperti Shiva, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Indra, Dewa Surya dan yang lainnya? Ataupun untuk dewa-dewa mitologi Yunani yang merupakan hasil karangan mereka seperti Zeus ataupun Apollo, ataupun melaksanakan peribadatan kepada Allah dan kepada para nabinya, seperti orang Yahudi yang menyembah Uzair ibnullah dan orang Nasara yang menyembah Yesus Kristus yang dikatakan Isa anak Allah. Maka bukan itu sesembahan yang diinginkan. Maka sesembahan yang diinginkan hanya ibadah yang diberikan khusus kepada Allah saja, tidak kepada para wali-walinya, tidak kepada para nabi-nabi, dan tidak kepada para malaikat. Just to Allah, straight ibadah to Allah. He is the one and only. Maka beribadah hanya langsung kepada Allah. Beribadah tidak ada tandingan-tandingan kepada makhluk, baik berupa nabi, baik berupa para malaikat, baik berupa para wali-wali atau habaib. Maka ibadah straight to Allah. He is the one and only.
ibadah langsung hanya kepada Allah. Maka oleh sebab itu banyak disebutkan di dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan makna ya'budun adalah ya'buduna likai tauhid, untuk melaksanakan tauhid. Dan ini sesuai dengan penafsiran dari ayat-ayat yang lain, di mana banyak sekali Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maka hanya menyembah kepada Allah lah saja dalam peribadatan, dan tidak kepada zat yang lainnya. Dan Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Maka tidaklah kalian diperintah untuk beribadah kecuali melaksanakan peribadatan hanya kepada Allah saja. Maka oleh sebab itu dijadikan para rasul dari semenjak Nuh sampai akhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya hanya menyeru ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada para wali, tidak kepada para nabi, tidak kepada para malaikat. Hanya hak veto bagi Allah saja. Maka Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Maka Allah berfirman, kami telah mengutus seluruh rasul. Untuk apa seluruh rasul itu? Agar menyerukan ibadah tauhid, ani'budullah wajtanibut taghut, hanya melaksanakan peribadatan kepada Allah saja dan menjauhi peribadatan kepada taghut. Dan Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu ana la ilaha illa ana fa'budun, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maka di ayat ini pun sama. Maka kami tidak mengutus selain kamu, wahai Muhammad, dari para nabi-nabi, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada para nabi sebelum kamu itu, tidak ada Rob yang berhak untuk disembah kecuali ana fa'budun, menyembah kepada aku saja. Maka oleh sebab itu dijadikanlah oleh Allah mizan tentang hak atas hamba kepada Allah dan hak Allah atas hambanya. Maka disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah alal ibad wa ma haqqul ibadi Allah. Maka wahai Mu'ad, taulah kamu bahwa hakikat dari hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah. Maka di sini kita mengetahui bahwa hak yang lawannya kewajiban antara hamba dengan Allah hanya melaksanakan tauhid. Maka dikatakan oleh Nabi setelah ditanyakan dan tidak bisa dijawab oleh Mu'ad, dikatakan haqqullah alal ibad, hak Allah atas hambanya, yang maknanya kewajiban hamba atas Allah, an ya'budu wala yusyriku bihi syai'a. Maka hak Allah atas hamba yang diciptakan itu, yang mana hamba makan dan minum setiap hari, dan diberikan kesehatan dan tumbuh menjadi dewasa, dan diberikan pasangan untuk menikah dan akhirnya berkembang biak, mempunyai anak-anak dan cucu. Apa tujuannya di dunia ini semua? Merealisasikan hak Allah atau kewajiban hamba kepada Allah. Apa? Agar melaksanakan peribadatan ibadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi peribadatan kepada yang lain, dan kebalikannya. Wa ma haqqul ibadi Allah. Lalu apa hak seorang hamba yang Allah ciptakan di dunia ini atas Allah? Maka maknanya apa kewajiban bagi hamba atau kewajiban Allah atas hambanya? Alla yu'adibu man la yusyriku bihi syai'a. Kewajiban hamba atas Allah, kewajiban Allah atas hamba, maknanya hak hamba atas Allah
Allah mewajibkan atas dirinya agar tidak pernah mengadab bagi mereka orang-orang yang tidak pernah melaksanakan kesyirikan. Maka inilah hakikat dari penciptaan seorang hamba di dunia ini, agar melaksanakan ibadah, dan tidak cukup ibadahnya di sini adalah ibadah hanya tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja. Lalu pembahasan kita hari ini barakallahu fikum adalah masalah menuntut ilmu, di mana seseorang memperdalam ilmu agamanya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis yang sahih, kemudian mempraktekannya, kemudian berdakwah atasnya, atas ilmu ini. Maka apakah ini ibadah atau tidak? Jawabnya, menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat besar, yang merupakan fardu ain. Makna fardu ain adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh hamba-hambanya. Maka telah datang kewajiban menuntut ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka wajib bagi kalian untuk mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah saja. Maka ini pendalilan dari Al-Quran. Fa'lam, maka tuntutlah ilmu tauhid agar kalian mengetahui kewajiban Allah atas kalian dan kewajiban hamba atas Allah. Dan begitupun di dalam hadis yang mana datang dari dua sahabat, dari Anas ibnu Malik, datang dari lebih 40 jalan yang semuanya dhaif, dan datang dari Abi Sa'id Al-Khudri. Maka disebutkan oleh para ulama, disebutkan lebih dari 50 jalan, meskipun semuanya dhaif, namun bisa naik kepada hadis sahih li ghairi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu itu adalah faridah. Lalu apa makna faridah? Faridah maknanya adalah kewajiban. Maka maknanya faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Dan di dalam hadis yang lain tentang pendalilan kewajibannya juga dengan fi'lun amr, perintah. Seperti hadis yang datang dari 5 sahabat, dari Ibni Abbas, dari Abi Hurairah, dari Ibnu Umar, dan juga dari Abdullah ibni Mas'ud, dan juga dari Aisyah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Faqila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalisu dzikr, majalisul ilm. Maka di dalam hadis ini pun perintah, barang siapa di antara kalian yang mengetahui ada riyadul jannah, taman-taman surga, wajib bagi kalian untuk singgah. Maka ditanyakan, apa itu taman-taman surga yang wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk singgah padanya? Majalisul ilm. Maka menuntut ilmu adalah wajib, karena majelis-majelis ilmu yang dilaqabi dengan riyadul jannah diperintahkan oleh Nabi, barang siapa yang melewati taman-taman surga, mengetahui ada majelis-majelis ilmu, farta'u. I'rabnya farta'u filun amr. Dan waw jamaah di sini takdiruhu antum, wajib bagi kalian untuk singgah dan belajar pada majelis-majelis ilmu tersebut. Maka dua hadis ini menjadi pendalilan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Maka setelah kita mengetahui kalau menuntut ilmu itu adalah wajib, maka dia adalah ibadah. Karena perkara-perkara yang dicintai oleh Allah adalah ibadah. Maka jika menuntut ilmu itu adalah wajib dan dia merupakan ibadah, maka wajib kita niatkan ikhlas untuk Allah Jalla wa'ala.
Maka setelah kita mengetahui bahwa menuntut ilmu adalah wajib, maka dia adalah ibadah, maka the big question here, pertanyaan yang besar bagi kita semua yang hadir di sini dan hadir di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i untuk menuntut ilmu. Tanyakan kepada diri kalian setiap person, untuk siapa kalian menuntut ilmu? Maka dari mereka ada orang-orang yang datang menuntut ilmu dikarenakan dari perintah orang tuanya. Maka dilihat anaknya nakal, dilihat anaknya tidak berprestasi di sekolah, maka banting setir, ya sudahlah, dikirim ke pondok pesantren. Bisa jadi anaknya tidak mau, namun mengikuti perintah orang tua, maka akhirnya dia menuntut ilmu, tujuannya karena orang tua. Dan di sana ada yang menuntut ilmu dikarenakan untuk mendapatkan gelar-gelar, untuk mendapatkan syahadah, untuk mendapatkan ijazah, agar mempunyai gelar di belakang SP atau mempunyai di depan profesor doktor atau di belakang LC dan sebagainya misalnya. Maka tujuan tendensi hanya dikarenakan ini, maka ini pun dipertanyakan, untuk apa aku menuntut ilmu? Dan juga ada yang menuntut ilmu tujuannya agar mengangkat derajat kehidupannya. Maka selama bertahun-tahun dia hanya bekerja di pondok sebagai pejabat teras. Kemudian ada tawaran, jika Bapak ingin menaikkan grade, paling sedikit menjadi pengajar, paling sedikit menjadi pejabat dalam, ataupun bahkan wakil dari mudir, maka Bapak harus belajar di lembaga-lembaga Islam, maka mendapatkan gelar LC lebih baik, atau lebih ataupun kurang hanya ikut kursus bahasa Arab. Maka akhirnya orang ini menuntut ilmu yang tujuannya untuk mengupgrade dirinya, agar yang tadinya menjadi pejabat teras menjadi pengajar yang mempunyai gelar dan mendapatkan uang lebih banyak. Akhirnya dia mendatangi tempat untuk menuntut ilmu hanya beberapa waktu dan beberapa tahun dan mendapatkan sertifikat-sertifikat, maka dia pulang mendapatkan apa yang dia inginkan dari dunia. Maka perkara-perkara ini butuh dipertanyakan kepada kita semua. Untuk apa kalian datang di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i untuk menuntut ilmu? Apa tujuannya? Maka ketahuilah, barang siapa yang tujuannya untuk dunia, khalisatan, mengkhususkan untuk dunia saja, maka awas, di sana banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ukubah bagi mereka orang-orang yang niatnya menuntut ilmu untuk dunia. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafuran rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka ketahuilah ya ibadallah, setelah kita mengetahui bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang puncak prima, yang diwajibkan oleh Allah, maka setelah kita mengetahui menuntut ilmu itu adalah ibadah, maka harus diikhlaskan niat hanya untuk Allah. Dan di sana ada ukubah, the punishment, bagi mereka orang-orang yang menuntut ilmu tujuannya untuk dunia, agar disebut Pak Ustadz, agar disebut orang yang soleh, agar diberikan jabatan menjadi imam,
marbot masjid, atau bahkan lebih dari itu menjadi mudir dari pondok pesantren, sehingga dimudahkan oleh Allah padanya dunia, dan dimudahkan oleh Allah padanya tahta, karena dia mudir dari pondok pesantren dan mendapatkan uang yang banyak misalnya. Maka semua tendensi dan tujuan dari dunia ini yang melatar belakangi seseorang menuntut ilmu, maka awas, telah datang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa orang-orang yang melaksanakan demikian tidak akan bermanfaat dari ilmunya. Dan tidak hanya itu, di hari akhirah dia akan mendapatkan api neraka, iyadan billah. Maka pertama di Al-Quran Allah berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha, wa batilum ma kanu ya'malun." Maka di dalam Al-Quran ini Allah mewanti-wanti bagi mereka orang-orang yang mempunyai ibadah, namun tendensi 100% dia laksanakan ibadah ini untuk mendapatkan mahligai dunia. Maka di ayat ini disebutkan, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha." Barang siapa seseorang melaksanakan ibadah seperti menuntut ilmu, melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan sedekah dan yang lainnya, namun apa? Yuridul hayata dunya wa zinataha. Tujuan tendensi 100% untuk mendapatkan dunia dan mahligainya, agar disebut dia orang yang soleh, agar disebut dia orang yang banyak berinfak, jawad, dermawan, dan semua ibadah-ibadah yang lain. Maka dia melaksanakannya tujuannya untuk tendensi dunia. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka Allah berikan apa yang mereka cita-citakan. Aku menuntut ilmu agar dijadikan mudir di pondok pesantren, Allah berikan. Aku menuntut ilmu bertahun-tahun hanya di Indonesia, belajar dengan ustadz-ustadz di Indonesia, maka tingkatanku rendah. Namun jika aku mengupgrade diri, belajar ke Yaman dengan para ulama, atau pergi ke Saudiah saja menjadi mutawif, dapat uang ataupun bekerja di sana dan duduk dengan para ulama, maka aku pulang disebutkan murid dari syekh di Saudiah dan seterusnya. Maka barang siapa yang tujuan untuk mendapatkan hanya dunia, tendensinya dalam menuntut ilmu, maka nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah berikan dunia kepadanya, maka dia pulang dengan gelar yang dia dapatkan dari menuntut ilmunya, diberikan oleh Allah, dan diberikan dari cita-citanya menjadi mudir pondok pesantren, diberikan oleh Allah, dan semua orang menyanjungnya menjadi ucapan ustadz, mempunyai gelar asy-syekh, dan mempunyai gelar alim, dan mempunyai gelar Gus Fulan dan yang lainnya. Maka la yubkhasun, Allah tidak mendolimi mereka. Diberikan apa yang mereka inginkan di dunia, yang dia cita-citakan. Dari tendensi mendapatkan dunia dari peribadatan itu, Allah berikan semuanya. Maka ditafsirkan oleh Qatadah Ibnu Di'amah, makna la yubkhasun, maknanya la yuzlamun. Allah tidak mendolimi usaha mereka, ibadah untuk kepentingan dunia Allah berikan. Maka dia dengan mudah
mendapatkan tingkatan-tingkatan dunia dari hasil ibadah untuk tujuan dunianya, sehingga pulang ke Indonesia langsung mendapatkan miliaran dikarenakan mengisi kajian-kajian di televisi dari yayasan-yayasan tertentu, dan dia semakin populer dikarenakan pembahasan-pembahasannya yang sangat populer dan menjauhi dari perkara-perkara manhajiyah, menjauhi perkara-perkara akidah yang dia anggap akan memecah belah umat. Maka akhirnya dia menjadi sejuta umat, dan ceramah-ceramahnya dan isi-isi kajiannya mengikuti apa yang diikuti oleh kebanyakan kaum muslimin. Maka bukan mengajari kaum muslimin agar mengetahui syariah, tetapi dia masuk kepada apa yang diinginkan dari kaum muslimin, baik halal ataupun haram. Maka akhirnya menjadi dai sejuta umat karena mengikuti dari umat, bukan menasehati umat, tetapi ikut pelin-pelan dengan umat, sehingga sukses diikuti sejuta umat. Maka diberikan oleh Allah apa yang diinginkan. Maka Qatadah mentafsirkan, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Allah berikan tanpa kezaliman di dunia. Maka sanad Qatadah ini sahih, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari Bishr ibnu Mu'ad wa huwa thiqah, dari Yazid ibnu Zurai imam, dari Sa'id ibnu Abi Arubah thiqah, dari Qatadah ibnu Di'amah, maka sanadnya sahih. Maka makna dari ayat ini, kata Qatadah, barang siapa yang menuntut ilmu atau beribadah apa saja tujuannya untuk dunia, Allah berikan di dalam ayat ini apa yang dicita-citakan. Kemudian setelah itu diberikan di dunia apa yang dia inginkan tanpa dizalimi. Itu makna la yubkhasun. Namun bagaimana kelak di hari akhirah? Mana amalan-amalannya kelak di hari akhirah? Ulaika laisa lahum fil akhirati ilan nar. Maka tidak ada baginya di hari akhirah kecuali api neraka. Taib, bagaimana dulu dia menghafal Al-Quran, begadang, dan di siangnya melaksanakan puasa sunnah, dan di malam-malamnya murojaah Al-Quran. Bagaimana pahala-pahala ini? Ulaika ladina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha. Allah menghapuskan apa yang mereka lakukan dulu, berlelah-lelah menuntut ilmu, wa batilu ma kanu ya'malun, dan Allah jadikan amal-amal mereka batil, sirna tiada, habaan mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Maka ini gambaran, ya ibadallah, bagi mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah, terutama menuntut ilmu, pembahasan kita, karena kalian semua para penuntut ilmu, namun tujuannya, tendensinya 100% untuk dunia, maka di hari akhirat tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan api neraka lebih berhak. Lalu di dunia Allah berikan apa yang dicita-citakan. Maka awas, jangan terjebak ya ibadallah kepada permasalahan ini. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ahmad, yang mana hadis ini dari Jubair ibn Yasar dari Abi Hurairah, dan ada di sanadnya dari Fulaih ibn Sulaiman yang mana dia saduq hasanul hadis. Maka hadis ini hadis yang hasan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man talaba al-ilma mimma yanbaghi liwajhillahi ta'ala la yatlubuhu illa li gharadin minad dunya walam ya'rif raihatal jannah." Maka maknanya, barang siapa seseorang yang harusnya menuntut ilmu untuk Allah, namun dia menuntut ilmu
tidaklah dia menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan dunia, maka tidak akan pernah mencium bau dari surga. Surga itu akan dijauhkan darinya. Maka hadis ini hadis yang hasan. Dan lebih dahsyat dari ini, hadis yang panjang yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Abu Hurairah, haula as-salasah alladhi yus'aru finnar. Maka mereka 3 orang yang pertama kali akan dimasukkan kepada api neraka dari kaum muslimin. Mereka kaum muslimin. Maka ini menjadi pendalilan bahwa sebagian dari kaum muslimin masuk api neraka dahulu, meskipun tidak kekal. Maka siapa mereka yang akan dimasukkan perkara menjadi awal orang yang masuk api neraka dari kaum muslimin? Maka disebutkan mereka orang-orang yang melaksanakan amal-amal yang soleh. Maka yang pertama disebutkan orang yang katanya pahlawan, mati di medan perang, katanya karena Allah. Maka didatangkan di depan manusia di hari kiamat kelak. Liman kutilt, kamu dibunuh dikarenakan siapa? Qataltu li ajlik ya Rabb, aku berperang demi untuk namamu wahai Allah. Kadzabta fakadzabu, dusta kamu, dan didustakan dohirnya oleh yang hadir, para malaikat yang mengetahui apa yang terjadi. Bal, maka dibongkar. Qatalta li ajli as-suhrah wali ajli al-jari, maka tidaklah kamu berperang demi patriotisme agar disebut the hero, pahlawan, dan kamu berperang bukan untuk tujuan Allah, tetapi untuk tujuan partaimu, tetapi untuk tujuan kelompokmu, tetapi untuk tujuan qabilahmu, membela qabilah, atau untuk tujuan solidarisme. Diserang STM fulan dengan STM fulan, diserang SMA fulan oleh SMA fulan, maka terbunuh teman duduknya, maka dia membalas dendam bagaikan pahlawan, kemudian mengaku terbunuh karena Allah. Kemudian disebutkan oleh Allah bahwa tidaklah kamu di dunia dulu menginginkan untuk disebut orang pahlawan, orang jagoan. Laqad qila, dan Allah berikan apa yang diinginkan. Maka berapa banyak nama jalan atas namanya dari patriot keberanian orang ini. Bahkan gang kecil, gang fulan, karena orang ini dulu dikenang sebagai pejuang, sebagai pemberani, padahal mati konyol, mati untuk partai, mati untuk golongan, mati untuk solidarisme, bukan untuk Allah. Ini di dunia, laqad qila, telah diberikan apa jabatan yang dia inginkan, diberikan. Namun bagaimana di hari akhirat? Fasuhiba ala wajhihi fayulqa finnar. Orang ini ditarik, diseret atas mukanya di bawah, kakinya di atas, dilempar kepada api neraka, menjadi orang pertama yang masuk api neraka, dan mereka kaum muslimin melaksanakan ibadah yang agung, namun lost from the tendency, hilang arah dari tendensinya. Untuk siapa? Bukan untuk Allah, tetapi untuk partainya, untuk kelompoknya, untuk golongannya, untuk solidarisme temannya. Maka masuklah api neraka, padahal permasalahan jihad ibadah yang agung. Dan yang kedua, rajulun jawad, orang yang dermawan, selalu menderma, memberikan bantuan-bantuan sosial ataupun keagamaan ke masjid-masjid ataupun membantu pondok pesantren. Maka orang ini dibangkitkan di hadapan manusia dan dikatakan, liman anfaqta amwalak, untuk siapa kamu menuntut ilmu? Dikatakan li ajlik ya Rabb, untuk kamu wahai Allah.
kadzabta fakadzabu, maka didustakan dan didustakan oleh yang lainnya yang hadir di situ. Maka dibongkar, ma'ang fakta illa likay yuqal annaka jawad. Maka tidaklah kamu menginfakkan hartamu kecuali tendensi dunia agar kamu masyhur disebut dermawannya kaum muslimin. Maka oleh sebab itu kamu jika membangun masjid ditulis, masjid ini dibangun atas nama Fulan ibnu Fulan. Dan setiap infak di masjid dicatat, baik infak untuk sumbangan sapi, ataupun penyembelihan kambing, ataupun untuk iftar di bulan Ramadan, maka namanya dengan huruf kapital semuanya. Suryo Cokro-Minoto 1 juta dengan titik-titik nominal yang besar. Maka inilah keadaan orang yang meninfakkan untuk Allah katanya, namun dibongkar bahwa tujuannya untuk mendapatkan gelar-gelar dunia, mendapatkan perhiasan-perhiasan dunia. Maka apa akhirnya? Laisa lahum fil akhirati illan nar. Tidak ada di hari akhirah kecuali api neraka. Fasuhiba ala wajhihi fayulqa finnar. Diseret dari wajahnya, dilemparkan kepada api neraka. Ini amalan orang-orang yang baik dari berjihad dan juga mendermakan hartanya, infak sedekah, namun bermuara di api neraka. Dan yang ketiga, kita berevaluasi di lafaz yang ketiga ini sebagai penuntut ilmu. Maka untuk siapa kalian menuntut ilmu? Apa karena paksaan orang tua? Dan untuk apa kalian menuntut ilmu? Agar disebut menjadi anak yang soleh, agar mudah mendapatkan akhwat, agar mendapatkan jabatan-jabatan yang penting di masjid ataupun di pondok pesantren. Awas, perbaiki niat. Maka yang ketiga didatangkan dan dikatakan liman talabtal ilma. Untuk siapa kamu menuntut ilmu? Li ajlik, untuk wahai Allah. Bahkan di lafaz disebutkan qara'tul qur'ana wa mana'atnil qur'an minan naum. Maka Al-Qur'an yang aku hafal melarangku untuk tidur karena harus murajaah. Asyaddu tafallutan minal ibil. Al-Quran itu sangat mudah lepas dari unta-unta yang diikat. Maka aku terus murojaah dan terus menghafal, tidak tidur siang dan tidak tidur malam. Maka Allah yang mengetahui apa yang menjadi tendensi kadzabta fakadzabu, didustakan orang ini. Kemudian dikatakan innama qara'tal Qur'an, innama talabtal ilma likay yuqal annaka qari'un annaka alimun laqad qila. Ini poin pendalilannya, bahwa kamu menuntut ilmu agar disebut menjadi orang yang alim. Kamu menuntut ilmu agar disebut qari'. Masya Allah, qari' dia, qiraah Qur'annya bagus sekali dan menghafal dari qiraat-qiraat. Salat di belakang dia tidak bosan karena banyak sekali qiraat yang dia hafal. Maka orang ini menjadi masyhur guru Iqra, guru tasmi Al-Quran, guru qiraah, yang mana banyak sekali murid-muridnya dan tersohor sebagai alim dari ulama di negerinya. Namun apa tendensinya dulu menuntut ilmu? Untuk mendapatkan ini. Akhirnya Allah dustakan. Innama talabtal ilma likay yuqal annaka alimun au qari'un. Laqad qila, ini poin pendalilannya, laqad qila, maka manusia telah memberikan jabatan-jabatan kepada kamu. Bahkan jika kamu berdakwah pun, karena retorika kamu yang sangat baik bagaikan singa-singa podium, maka Allah berikan menjadi dai sejuta umat. Kenapa bisa? Karena dia memberikan kajian dari perkara-perkara yang dicintai semua manusia. Bahkan perkara-perkara yang bid'ah dia tidak peduli.
akhirnya dicintai semua kaum muslimin. Meskipun kaum muslimin yang benar dan tidak benar, maka dia menjadi orang yang tersohor. Ini yang dia cita-citakan, waqad qila, dan Allah telah memberikan tanpa kezaliman. Namun apa di hari akhirah? Laisa lahum fil akhirati illa nar. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa nar. Maka bagi mereka tidaklah di hari akhirat hanya api neraka. Fasuhiba ala wajhi fayulqa finnar. Maka diseret atas wajahnya dan dilempar kepada api neraka. Maka lihatlah ya ibadallah, orang yang menuntut ilmu tetapi ujung-ujungnya di api neraka. Maka mulai dari sekarang introspeksi dan evaluasi dari apa yang kalian telah ambil bertahun-tahun menuntut ilmu. Untuk siapa? Maka berapa banyak dari mereka yang menuntut ilmu bertahun-tahun di pondok pesantren, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, pengabdian 2 tahun, dan seterusnya. Akhirnya pulang, keluar menjadi polisi, daftar menjadi kuliah di universitas umum, ikhtilat dan seterusnya. Kenapa? Karena ternyata tujuannya bukan dari dia pribadi, tetapi paksaan dari orang tua ataupun dari tendensi-tendensi yang lain, sehingga Allah pun menjauhkan dari keberkahan dari ilmunya. Maka introspeksilah dan evaluasilah wahai saudara-saudaraku, dan kepada diri pribadi saya yang masih terus-menerus menuntut ilmu. Kita semua masih terus-menerus menuntut ilmu. Maka semuanya kita niatkan ibadah. Untuk siapa? Menghafal Al-Quran. Untuk siapa? Mengajari Al-Quran. Untuk siapa? Berdakwah kepada Al-Quran. Untuk Allah, itulah yang kita inginkan. As'alullahal karim Rabbal arsyil adim an yahfadha biladana Andalusia wa an yahfadha biladana min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan, wa an yursida wulata umurina, wa an yahfadha wulata umurina, wa an yurziqana ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Maka wahai Allah, jagalah NKRI tercinta Indonesia, dijauhkan dari fitnah-fitnah yang besar, KKB, OPM dan yang lainnya, dan fitnah-fitnah yang kecil. Dan bimbinglah pemimpin-pemimpin negeri kami kepada jalan yang hak. Selalu engkau tunjuki mereka kepada jalan yang lurus, karena mereka orang-orang yang membuat konstitusional. Dan kita sebagai rakyat yang wajib taat kepada mereka, maka kita wajib taat kepada mereka karena mereka menurut dalam perintahmu. Maka kami pun wajib kepada mereka karena ma'ruf. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka jagalah presiden kami Pak Jokowi dan yang akan naik setelahnya, dan bimbinglah mereka kepada ajaran-ajaranmu ya Allah, sehingga mereka membuat konstitusional dengan sesuai ajaran yang benar. Dan ya Allah, berikanlah kami para tulabul ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin bertambah semakin takut kepadamu, karena ibrah dari ilmu adalah al-khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya tidaklah seorang digelari ulama, alim, kecuali dikarenakan takut kepada Allah, bukan karena banyak menghafal Al-Quran, bukan banyak menghafal hadis dengan sanad, tetapi takut kepada Allah dan melaksanakan peribadatan kepadanya. Maka wahai Allah, bagi mereka orang-orang yang membantu dakwah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i yang gratisan free of charge ini, membantu untuk operasional dakwah dari listrik dan gas dan beras dan lauk pauk dan yang lainnya untuk para pengajar dan para santri, maka wahai Allah, mudahkanlah kepada mereka rizki-rizki, gantilah kepada mereka apa yang mereka infakkan, dan jayakanlah mereka di dunia sebelum di hari akhirah, karena engkau telah menjanjikan bagi mereka orang-orang yang menolong agama ini sesuai dengan firman-Mu, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
Maka barang siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong mereka di dunia dan menjayakan mereka di dunia sebelum di hari akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jamma'a malan wa'addadah yahsibu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamih wa ma adraka mal hutamih narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim musadih fi 'umudin mumaddadih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walalakhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.